Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Judah, NIM 462250. Saya akan menampilkan presentasi UTS Filsafat Umum. Saya akan menjelaskan 13 aliran filsafat modern, yaitu pertama, rasionalisme. Aliran ini berpandangan bahawa ilmu, pengetahuan dan kebenaran diperoleh dari rasio atau akal. Pendiri rasionalisme adalah René Descartes. Ia berpendapat sumber pengetahuan dapat dipercaya adalah akal. Salah satu slogan, "Aku berpikir maka aku ada." Dalam rasionalisme menggunakan metode skeptis, ragu-ragu. Dengan raguan ini ia akan meragukan segala sesuatu yang tampak, sehingga dia berpikir dengan rasio untuk mencapai kebenaran, sehingga tidak ada raguannya lagi. 2. Empirisme. Aliran ini berpandangan bahawa ilmu, pengetahuan dan kebenaran hanya diperoleh lewat indera, empiri atau pengalaman. Hanya dengan pengalaman indrawilah kebenaran bisa didapatkan. Selain pengalaman, kebenaran bisa diragukan. Nama tokohnya Thomas Hobbes dan John Locke. 3. Kritisisme. Aliran ini muncul untuk mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Seorang tokoh mencoba untuk menyelesaikan persoalan di atas maka dari empiri, iaitu tokohnya Kant. Jadi dia berpendapat mengakui peranan akal dan keharusan empiri. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal rasionalisme, tetapi adanya pengertian timbul dari benda. Empirisme ibarat burung terbang harus mempunyai sayap atau rasio, dan udara empiri. 4. Idealisme. Aliran ini ialah aliran yang meyakini bahawa kenyataan atau realitas sendiri dari jiwa dan ide-ide. Pemikiran dasar aliran ini pun ternyata pernah dipaparkan oleh Plato. Menurutnya realitas yang paling dasar adalah sebuah ide, sedangkan realitas yang dapat dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide tersebut. Menurut pendapatnya, segala peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti jika suatu syarat dipenuhi, yaitu jika peristiwa itu sudah secara otomatis mengandung penjelasannya. Positivisme. Aliran ini muncul dengan dasar pemikiran sumber pengetahuan berasal dari apa yang diketahuinya akal dan hal yang pasti. Nama tokohnya Auguste Comte. Menurut para tokohnya, manusia tidak akan pernah mengetahui sesuatu lebih dari apa dan temukan yang didasarkan pada fakta-fakta yang nyata. Manusia tidak akan mengetahui sesuatu di balik fakta tersebut jika mereka tidak melihatnya. 6. Evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang zoologi,
yang mempunyai pengaruh sampai saat ini, yaitu Charles Robert Darwin. Dalam pemikirannya, ia mengajukan konsepnya tentang perkembangan segala sesuatu termasuk manusia yang diatur oleh hukum-hukum mekanik, yaitu survival of the fittest and survival for life. Dalam pemikirannya, Darwin tidak melahirkan sistem filsafat, tetapi pada ahli pikir berikutnya, Albert dapat berdasarkan pada evolusionisme. 7. Materialisme. Aliran ini munculnya positivisme dan evolusionisme menambah terbukanya pintu pengingkaran terhadap aspek kerohanian. Mengemukakan pemikirannya bahwa binatang dan manusia tidak ada bedanya, karena semuanya dianggap sebagai mesin seorang tokoh lagi. Materialisme alam adalah Ludwig Feuerbach sebagai pengikut Hegel dari materialisme historis atau dialektik, yaitu Karl Marx. 8. Neo-Kantianisme. Aliran ini muncul di Jerman pada tahun 1860-an atau abad 19. Tokohnya antaranya Wilhelm Windelband, Hermann Cohen, Parnasov. Hermann Cohen memberikan titik tolak pemikirannya, mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk mencipta. 9. Pragmatisme. Suatu aliran yang mengajarkan bahwa benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat yang bermanfaat secara William James. 10. Filsafat hidup. Aliran ini dapat akibat dari reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin sesat. Tokohnya Henry Bergson dan John Dewey. Pemikiran alam semesta ini merupakan suatu organisme yang kreatif, tetapi berkembangnya tidak sesuai dengan implikasi logis. Pemikiran filsafat Henry Bergson ini sebagai reaksi dari positivisme, materialisme, subjektivisme, dan relativisme. Pemikiran John Dewey adalah memberikan pengarahan dalam tindakan hidup manusia. 11. Fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata, dan semua tokohnya Edmund Husserl dan Max Scheler. Pemikirannya bahwa objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif. Fenomenologis yang didukung oleh metode deduktif. Pemikiran yang demikian besar pengaruhnya di Eropa dan Amerika antara 1920 hingga tahun 1945 dalam bidang ilmu pengetahuan positif. 12. Eksistensialisme. Aliran ini ialah manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh akunnya. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat memandang berbagai gejala dan berdasarkan pada eksistensinya. Pelopornya adalah Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jasper Gabriel Marker. Pemikiran Søren Kierkegaard
Kierkegaard mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu sistem yang umum, tetapi berada dalam eksistensi yang individu yang konkret. 13. Neotomisme. Paham Thomisme yaitu pertama paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas sudah sempurna. Kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas telah sempurna, tetapi masih terdapat hal-hal yang pada suatu saat belum dibahas. Ketiga, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas harus diikuti akan tetapi tidak boleh beranggapan bahwa ajarannya betul-betul sempurna. Sekianlah penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.